Nah, di sini memang cukup mengejutkan ya. Bahkan di sini tampak Ibu Megawati terheran-heran. Yaitu kenapa? Ketika Ibu Megawati di sini yaitu mendatangi pameran dari Butet. Di situ bahkan disambut oleh patung, dan patung itu nampak yaitu kurus dan hidungnya panjang. Entah di sini maksudnya apa, tetapi yang jelas di sini cukup mengejutkan dari Ibu Megawati. Tetapi ya, Ibu Megawati tetap langsung melihat pameran-pameran yang lainnya. Tetapi yang uniknya di sini yaitu di depan pameran di situ disambut oleh sosok patung yang berpawakan kurus dan bahkan mempunyai hidung yang panjang. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Bambang Mulyono, Megawati kunjungi pameran Butet disambut patung pria kurus hidungnya panjang. Di sini hidupnya panjang. Ternyata wah, seperti itulah. Nah, bagaimana kira-kira menurut Anda ya? Apakah patung tersebut ya menggambarkan tokoh tertentu atau seperti apa? Nah, seperti ini video dari Ibu Megawati. Nah, terlihat di sini memang ada patung, yaitu bahkan juga tangan di pinggang dan bahkan juga terlihat ya angkuh lah di sini, dan hidungnya panjang. Memang sangat mengejutkan di sini ya, dan bahkan juga banyak wartawan di sini. Ya, tetapi Ibu Megawati langsung terus saja dan melihat pameran yang lainnya. Ya, di sini memang ada pameran dari Butet. Ya, cukup mengejutkan sekali ya, tiba-tiba ada patung yang memiliki hidung panjang. Nah, dari sini memang terlihat ya, sangat terlihat yaitu Ibu Megawati mengamati patung tersebut. Ini maksudnya apa? Kemungkinan seperti itu ya, Ibu Megawati bertanya-tanya. Kalau kita ketahui ya, yaitu Butet di sini sering banget yaitu apalagi melihat manuver dari Presiden Joko Widodo pada waktu lalu, memang selalu mengkritik apakah maksud dari patung itu adalah sosok yang lainnya, kita tidak tahu ya. Tetapi ya terserah Anda lah bagaimana menilainya. Nah, dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira komentar-komentar dari para netizen seperti apa ya di sini. Di sini dari Robin, patung kerajaan Wakanda. Di sini dari Asoka, barisan pecundang jagonya keok masih sakit hati, merasa hidungnya panjang ya. Alah, kemarin-kemarin si Butet nyanjung Mukidi nganti ya seperti itulah. Ya, memang saya juga sampai saat ini apa yang dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo juga saya sangat bangga sekali loh. Saya memilih Presiden Joko Widodo di kepemimpinan 2 periode, saya juga tidak menyesal karena memang Presiden Joko Widodo adalah sosok yang mementingkan rakyat sampai saat ini pun. Cuma yang kemarin di Pilpres 2024 kemarin memang ada manuver-manuver yang cukup mengejutkan. Tapi dari 9 tahun menurut saya sangat bagus sekali. Dan sampai saat ini pun walaupun sudah banyak yang bermanuver yaitu tidak mendukung Presiden Joko Widodo lagi, tetapi Presiden Joko Widodo saat ini juga tetap belusukan kemanapun, ke NTT, ya ke seluruh Indonesia lah. Ada waktu lalu juga rame ya ketika Ganjar, yaitu ketika kampanye. Di situ selang beberapa hari, di situ ada Presiden Joko Widodo. Memang di situ dari pihak istana sendiri itu jadwalnya sudah jauh-jauh hari dan lain sebagainya. Tetapi juga sampai saat ini pun Presiden Joko Widodo tetap melakukan hal yang sama, yaitu melakukan kunjungan kerja yaitu di seluruh Indonesia. Menurut saya sangat bagus sekali yaitu di kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Tetapi yang saya sesali adalah yang pada waktu lalu lah, yaitu Gibran di situ tiba-tiba menjadi cawapres. Sangat berbeda sekali dengan yang diucapkan Presiden Joko Widodo pada waktu lalu. Ya, tetapi memang begitulah keadaannya ya. Jadi kita memang harus menerima dengan lapang dada. Semoga saja di Pilpres 2029, di Pilpres berikutnya tidak ada kejadian seperti ini lagi. Kalau misalkan undang-undang dirubah hanya untuk kepentingan keluarga, wah bisa berbahaya ya bagi kesehatan demokrasi di Indonesia. Nah, dari sini ada berita yaitu bahkan PDIP di sini sudah mengantongi yaitu nama besar untuk menjadi calon gubernur Jakarta. Kira-kira seperti apa ya beritanya? Apakah ada nama Ahok di situ? Padahal juga Ahok digadang-gadang menjadi gubernur DKI Jakarta lagi, yaitu mencalonkan lagi sebagai gubernur DKI Jakarta. Tetapi kita tidak tahu lagi lah. Di sini Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Hasto, mengatakan saat ini PDIP telah mengantongi 8 nama yang berpotensi maju di pemilihan gubernur Jakarta. Hasto menyebut nama-nama tersebut sudah di tangan Ketua Umum PDI Megawati Soekarno Putri. Wow, ada 8 nama. Kemungkinan Ahok akan masuk. Kalau tidak salah pada waktu lalu yaitu ada mantan Jenderal TNI Andika Perkasa, Tri Risma Harini, Sri Mulyani, Prasetyo Edi Marsudi, dan bahkan juga ada nama Ahok dan lain sebagainya. Wah, ternyata ada 8. Berarti Ahok kayaknya masuk ya, namanya masuk.
Di sini Hasto lantas bicara terkait nama politisi PDIP Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Dia menyebut Ahok cocok dilibatkan pada sekolah partai untuk para kepala daerah. Wow, ternyata tidak dicalonkan. Saat ini kami sedang merancang sekolah partai untuk kepala daerah. Di situ kami juga melibatkan Pak Ahok, Bu Risma, dan Pak Ganjar untuk merancang kurikulum agar menjadi praktek dari keberhasilan para kepala daerah PDIP, ucap Hasto. Keberhasilan para kepala daerah PDIP ini bisa diterapkan ke yang lain. Surabaya misalnya itu paling cepat dalam mengatasi stunting. Di Semarang City Farming itu dikelola dengan baik. Itu semua dari kepala daerah, ujar Hasto. Wah, kayaknya di sini memang dari Ahok, Ganjar, dan bahkan juga dari Risma hari ini kayaknya tidak ada ya di 8 nama tersebut. Kayaknya sih, tetapi kita tidak tahu lagi lah. Kita tunggu saja besok seperti apa. Nah, dari sini saya juga penasaran ya. Di sini maksudnya apa? Yaitu lelaki kurus hidung panjang. Di sini Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menyambangi pameran seni rupa bertajuk Meli Ngendong Lali, karya Butet Kertarejasa di Galeri Indonesia Nasional Jakarta Pusat pada 13 Mei yang lalu. Megawati tiba pada pukul 11.52 dengan didampingi oleh Sekjen PDIP, politikus PDIP Eriko, dan Tri Media Panjaitan. Selamat datang Ibu, sambut Butet. Sampai tanggal 25 Mei lanjut dia. Kemudian mereka pun berjalan memasuki ruang pameran. Butet pun menjelaskan setiap makna dari karyanya. Ada gambar banteng, kata Megawati, banyak, jawab Butet. Saat memasuki ruangan pameran, pengunjung disambut dengan patung sosok lelaki berbadan kurus, berhidung panjang yang mendongakkan kepala, berjalan ke dalam melihat beberapa lukisan karya Butet terpampang apik. Salah satu yang menarik adalah lukisan dan patung kecil badut-badut yang dibuatnya. Lukisan tersebut pun bertajuk Koalisi Indonesia Mundur yang dibuat pada tahun 2021. Adapun karya Butet ini berasal dari laku spiritual hingga kritiknya terhadap kehidupan sosial politik. Meli Ngendong Lali memiliki filosofi bahwa orang yang memiliki jabatan ataupun kekayaan cenderung lupa dengan sekitarnya. Karyanya representasikan kemaruk duniawi, menanggalkan kearifan batiniah dan menghalalkan segala cara. Wow, seperti itulah. Ya, jadi kita kembalikan lagi ya ke masyarakat seperti apa menilainya. Tetapi yang jelas di sini terlihat ya Ibu Megawati nampak heran ya. Ada sosok patung yaitu berbadan kurus, mendongakkan kepala dan bahkan tangannya di pinggang. Dan yang paling menarik hidungnya panjang. Kira-kira patung siapakah di situ ya? Ya, tapi besok semoga saja di bawah kepemimpinan Pak Prabowo dan Gibran supaya bisa merealisasikan semua program-program dan janji-janji kampanyenya hingga bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat. Terutama apa? Terutama program makan siang dan susu gratis.